Halo guys, jumpa lagi di Gumilang Code. Kali ini aku mau sedikit berbagi pengalaman tentang tips and trik merancang CV, yang mana terbukti efektif membuat HRD tertarik untuk meloloskan ke tahap berikutnya atau interview, sehingga peluang teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan jadi lebih besar. Lalu bagaimana caranya? Silahkan teman-teman simak aja videonya. Nanti di akhir video aku bakal tampilin beberapa rekomendasi CV yang bisa dijadiin referensi. Oke, langsung aja kita ke inti videonya. CV yang baik adalah CV yang bisa menggambarkan skill dan bidang pekerjaan apa yang ingin kamu geluti. Misal kamu seorang desainer atau digital marketing, tunjukkan bahwa kamu merupakan desainer yang handal. Buatlah CV dengan desain semenarik mungkin, seestetik mungkin, sehingga orang yang melihat CV kamu akan langsung percaya bahwa kamu memang berpengalaman dalam bidang tersebut. Dalam kasus ini, kamu bisa menggunakan tema CV modern sebagai referensi. Lain halnya jika kamu ingin bekerja sebagai seorang admin, akuntan, QA engineer, database administrator, bahkan seorang programmer, atau bidang pekerjaan yang lebih mengutamakan keahlian, di mana tampilan desain tidak begitu penting di bidang tersebut. Kamu bisa menggunakan tema CV ATS sebagai referensi. Tema ATS sendiri tidak memerlukan tampilan desain yang menarik, melainkan lebih menonjolkan skill dan pengalaman yang menunjukkan bahwa kamu memang benar-benar seorang yang ahli di bidang tersebut. Jika kamu bertanya-tanya apa sih ATS itu? ATS sendiri merupakan software yang digunakan perusahaan untuk mendukung proses seleksi dan perekrutan kandidat. Jika kamu membuat CV dengan full design, maka sistem atau software tersebut akan sulit untuk mengenali atau mengambil informasi yang ada pada CV yang kamu buat. Lalu, informasi apa saja yang perlu kita cantumkan pada CV? Langsung aja kita bongkar. Ini adalah sampel CV yang aku buat pas awal-awal masuk dunia kerja. Dan ini aku dapat referensi dari salah satu teman yang jauh lebih dulu masuk di dunia kerja. Meskipun terlihat belum sempurna, dengan tampilan yang sederhana ini sudah dapat dipastikan CV ini tergolong atau termasuk tema ATS. Informasi yang wajib dicantumkan pada CV adalah nama. Pastikan kamu tidak lupa menaruh nama pada bagian atas CV kamu. Pada bagian header, kita bisa tambahkan alamat dan beberapa informasi lain seperti email, nomor telepon, dan lain-lain. Kamu juga bisa menambahkan URL akun LinkedIn pribadi kamu. Atau jika kamu seorang programmer, bisa juga kamu sertakan link GitHub kamu di situ. Informasi selanjutnya adalah education atau riwayat pendidikan. Cukup tampilkan beberapa riwayat pendidikan terakhir kamu saja. Ini hanya untuk meyakinkan calon rekruter bahwa kamu telah menuntaskan kewajiban pendidikan kamu. Di sini, kamu dapat menyisipkan informasi apa aja terkait prestasi kamu di sekolah atau kampus. IPK dan tugas akhir juga dapat kamu sisipkan di situ. Jangan lupa untuk menyebutkan jurusan atau program studi yang kamu ambil. Jika relevan dengan pekerjaan yang akan kamu lamar, maka kamu berpeluang mendapat kesempatan untuk direkomendasikan lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada working experience atau pengalaman kerja. Di sini kamu dapat menyantumkan pengalaman kerja entah itu magang atau menjadi karyawan di suatu perusahaan. Jika kamu belum mempunyai satupun pengalaman, kamu bisa mengikuti program magang yang disediakan perusahaan. Untuk video cara mencari lowongan kerja atau magang dengan cepat, linknya akan aku taruh di deskripsi nantinya. Oke, kita lanjut lagi. Jangan lupa untuk menyertakan alamat tempat kerja dan mulai dari kapan kamu bekerja. Kamu juga wajib menyantumkan jobdesk apa saja yang kamu kerjakan pada perusahaan tersebut, karena inilah yang akan menjadi parameter penilaian CV kamu nantinya. Deskripsikan sespesifik mungkin tentang jobdesk yang kamu kerjakan. Sertakan teknologi apa saja yang kamu pakai untuk mengerjakan jobdesk tersebut. Jika jobdesk yang kamu kerjakan lebih mengarah ke suatu project, silahkan untuk menyertakan link project tersebut. Dengan begitu, para recruiter bisa melihat secara langsung apa yang sudah kamu kerjakan.
dan ini menjadi nilai tambah pastinya. Selanjutnya ada training experience. Di sini kamu dapat mencantumkan pelatihan-pelatihan apa saja yang pernah kamu ikuti. Sertakan juga alamat dari mana dan kapan kamu mengikuti pelatihan tersebut. Pastikan pelatihan yang kamu ikuti masih ada kaitannya dengan pekerjaan yang hendak kamu lamar. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada leadership experience. Jika kamu mengikuti suatu organisasi atau komunitas dan kamu berkontribusi di sana, silahkan cantumkan pada bagian ini. Karena kemampuan leadership juga akan dinilai dari sini dan menjadi nilai plus. Bagian yang selanjutnya ada skill and interest. Pada bagian ini, kamu dapat menyebutkan skill-skill apa saja yang kamu kuasai. Entah itu skill secara teknikal, skill berbahasa, maupun skill menggunakan tools atau aplikasi tertentu. Kamu juga dapat menyebutkan minat kamu dan apa yang sedang atau ingin kamu pelajari sekarang. Sedikit cerita, jadi ketika aku sedang merancang konten mengenai CV ini, tiba-tiba ketika membuka LinkedIn, ada seorang talent acquisition bernama Ibu Nur Halimah yang membagikan tips-tips mengenai CV. Beliau juga menyertakan template CV ATS dalam format PDF. Jadi sekalian saja aku jadikan referensi juga. Dan berikut template CV yang beliau share. Jika teman-teman penasaran dan berminat dengan template ini, untuk link referensinya aku taruh di deskripsi. Untuk rangkuman dari beberapa poin-poin penting yang harus kamu cantumkan pada CV, kira-kira seperti berikut. Yang pertama adalah informasi pribadi. Informasi ini terdiri dari nama lengkap, email, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Hal ini akan memudahkan rekruter untuk menghubungi kamu. Kamu juga bisa menuliskan alamat domisili. Tidak perlu lengkap, bisa cantumkan nama kota atau provinsi saja juga boleh. Yang kedua ada summary atau deskripsi diri. Deskripsikan tentang dirimu dengan singkat, padat, dan jelas. Tuliskan sekitar 1-2 paragraf dengan menonjolkan kemampuan yang kamu kuasai. Gunakanlah kalimat persuasif agar CV menarik perhatian perusahaan untuk merekrut kamu. Sebutkan skill yang sesuai dengan posisi yang ingin kamu lamar. Yang ketiga ada latar belakang pendidikan. Kamu bisa mencantumkan pendidikan terakhir saja, tidak perlu menuliskan latar belakang pendidikan mulai dari TK hingga SMA. Tuliskan nama, institusi, jurusan, tahun kelulusan, dan IPK yang kamu peroleh. Kemudian yang keempat adalah pengalaman kerja atau organisasi. Tuliskan nama perusahaan, posisi terakhir kamu di tempat kerja, serta periode bekerja. Kamu juga bisa menuliskan pengalaman organisasi yang diikuti, baik di kampus maupun di luar kampus. Pengalaman organisasi dapat menunjukkan leadership skill kamu. Untuk fresh graduate yang belum banyak pengalaman kerja, kamu bisa menuliskan pengalaman magang atau bekerja paruh waktu lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah skill yang dikuasai. Sebutkan kemampuan yang kamu kuasai, relevan dan dibutuhkan pada posisi yang kamu lamar. Contohnya, kamu bisa mencantumkan kemampuan berbahasa asing hingga pengoperasian komputer seperti penguasaan software tertentu. Jika kamu seorang programmer, cantumkan teknologi apa saja yang kamu kuasai untuk membuat suatu program, seperti bahasa pemrograman tertentu maupun framework pemrograman. Cantumkan skill yang benar-benar kamu kuasai saja. Oke, kira-kira seperti itu saja untuk sharing pengalamannya. Jika ada yang kurang pas, kami mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Dadah!